warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita ya. Kali ini kita akan membahas debat semalam yang seru banget begitu ya. Tentunya ini sudah menjadi trending topik di Twitter, tapi pasti masih ada hal-hal baru dan unik nih yang perlu kita bahas lebih jauh lagi bersama kritikus. Nah, ini bukan pengamat ya, kritikus politik begitu ya. Jadi memang kerjanya ngeritik ya. Faisal Assegaf, assalamualaikum Bang. Harus pengejaannya itu Z, Oh. Faisal. Oh pakai Zal ya, Faisal. Bersaing dengan Sarita kan, Sarinya Berita kan. Nah ini semalam ya, debat semalam itu kan semua bilang Anies, Pak Prabowo ini dirujak sama Anies. Kalau saya bilang bukan dirujak, udah digeprek gitu ya. Kalau istilah rujak kan saya yang bikin viral kan di Twitter kan. Iya, apalagi itu. Nih saya rasa bukan hanya dirujak gitu, sudah diayam geprek gitu. Sebenarnya Prabowo gagal merubah strategi kan. Dari gemoy pada sikap gaya komando kan. Di debat capres tapi kemudian jauh lebih mundur. Jadi dia tampil hanya untuk mempersembahkan untuk kedua kalinya, mempermalukan posisi dia di ruang debat capres. Dan semua yang dibicarakan Prabowo itu omong kosong. Karena kalau kita mau mengkonfirmasi soal histori ya, menyangkut komitmen terhadap keamanan dan pertahanan, Prabowo itu bagian dari problem. Problem masa lalu. Kan tidak lepas dari stigma dugaan keterlibatan dia dalam skandal kekerasan berdarah, pelanggaran HAM 98. Kemudian pada saat Pak Harto itu lengser dari kekuasaan, orang yang pertama melarikan diri itu Prabowo ke Jordan. Jadi jejak masa lalu Prabowo, kemudian dia dihadirkan di panggung semalam itu, agak susah mengkonfirmasi komitmen dia. Yang kedua, Prabowo masih belum lepas dari karakter politik di barak militer. Dia belum menjadi seorang yang elegan, terbiasa berdebat. Di sana ketika sindiran-sindiran dari Ganjar dan Anies itu terlihat gagal Prabowo menyembunyikan watak emosionalnya. Ya kan, yang cenderung orang melihat masa lalu kentalnya militerisme. Nah, bagaimana dengan Ganjar dan Anies? Semakin saya kira publik hari ini kan memberi apresiasi dan lebih khusus di ujung pidato debat capres yang disampaikan Pak Anies itu sangat sempurna. Satu penyampaian tanpa teks, dia dijelaskan secara konstruktif, poin-poinnya ditanggap oleh publik dan gambaran kekuatan daya pancar intelektual dari seorang Anies Baswedan. Tapi dari kalau mau sedikit ini kan sudah terlalu banyak yang bersentimen negatif ke Prabowo begitu ya. Jadi saya mau coba bela-belain Prabowo dikit lah biar balance ya. Gitu. Biar balance. Ya jelas aja susah bagi Prabowo ya. Anies dan Ganjar itu bisa tampil tanpa beban. Dia bukan incumbent, belum pernah menjabat, nggak ada track record pernah. Sementara Prabowo ini kan menhan begitu ya. Pasti gampang kalau mencari kesalahannya itu kan pasti gampang begitu ya. Tentu saja dia tampil dengan penuh beban begitu. Terlihat sekali kan tampilannya itu seperti under pressure banget begitu. Ya sejak awal saya orang yang juga mendukung Prabowo dalam tanda petik mencoba mendorong dia berkompetisi sebagai calon presiden murni. Tapi kemudian Prabowo datang dengan bayang-bayang yang sangat kuat, satu beban psikologi sebagai orang yang dipaksakan oleh Jokowi untuk mengusung terminologi lanjutkan. Ketiga, dia mengambil klaim melanjutkan apa yang dianggap sebagai prestasi dari rejim Jokowi, maka saat itulah dia masuk dalam lumpur hisap. Energi besar publik yang menyoroti hari demi hari kegagalan rejim Jokowi ini semakin bergeser dialamatkan kepada Prabowo. Maka beban besar itu kemudian ketika Prabowo tampil di debat capres maupun panggung-panggung penyampaian visi calon presiden, terlihat dia sebagai juru bicara. Ya, juru bicara istana, juru bicara APBN, juru bicara Menhan. Dia tidak sebagai seorang calon presiden yang mencoba untuk membawa lompatan pemikiran, ajakan-ajakan kepada hal-hal yang visioner. Kan banyak yang mengatakan bahwa debat ini sebenarnya tidak terlalu besar pengaruhnya pada seseorang untuk menentukan pilihan begitu. Tetapi
mau tidak mau kita lihat ada semacam, kan memenya udah ini kan, gudang garam jadi gudang galau itu kan. Ya, memenya menunjukkan ada sekitar kegalauan tentang hasil survei yang stagnan dan cenderung trendingnya menurun. Ini terbukti kemudian diajak makan begitu kan, Jokowi dan Prabowo. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk mencegah trending survei yang menurun, dan apalagi pengaruh dari debat ini. Menurut Bang Faisal, apakah ini akan semakin membuat nyungsep begitu? Ya, saya orang yang tidak percaya bahwa debat memiliki pengaruh yang signifikan. Itu banyak dalam tulisan-tulisan saya. Tetapi untuk peristiwa debat capres semalam itu merubah apa yang saya pahami. Karena ada goncangan benturan yang sangat kuat. Kita lihat Pak Prabowo itu gagal mempertahankan esensi dari misal prinsip-prinsip pertahanan dan keamanan. Dan misalnya begini, Prabowo itu tidak mengumumkan secara terbuka bahwa kekuatan pertahanan itu tidak lagi militer, tidak lagi senjata, tapi kekuatan diplomasi. Dan banyak negara-negara di dunia, walaupun belanja militer mereka kecil, tapi kemampuan diplomasi itu mampu memproteksi wilayah kedaulatan negara, menjaga hak-hak dari sebuah Prabowo tidak bisa mengatakan itu karena belanja alutsistanya tinggi. Dia mengambil contoh di Hamas, Hamas itu tertindas karena faktor militer. Jadi yang kedua, rangkaian dia naik sampai ke panggung itu memang kan tadi saya mengatakan bahwa ada beban psikologi yang tidak bisa dilepas, yaitu dia sebagai juru bicara kepentingan Jokowi dan keluarga inti, karena dia mengambil Gibran. Kemudian dalam posisi sebagai Menhan kan banyak dugaan skandal-skandal yang ramai dibicarakan publik. Diungkap oleh Anies dengan orang dalam itu kan. Menhan ini belakangan dianggap sebagai gudang penampung alat-alat militer bekas. Dan hal itu kan banyak, bukan Anies saja. Kemudian Anies membunyikan itu secara terang, secara kuat. Untuk menyadarkan Jokowi sebenarnya secara prinsip bahwa Anda tidak layak jadi calon presiden. Karena di tempat Anda yang sektoral saja, Anda berasal dari militer, Anda Menhan, Anda gagal mengupgrade kementerian ini sebagai sesuatu yang mampu menjamin rasa kenyamanan hidup bernegara, lebih khusus melindungi pertahanan nasional, kedaulatan nasional dan lain-lain. Dan memang banyak catatan sejak Prabowo menjadi Menhan itu kan lalu lintas ribuan kapal menangkap ikan di Arafura, kemudian di Natuna, itu sama sekali tidak menjadi perhatian dari Prabowo Subianto. Iya, bahkan ini cybernya aja kehack gitu ya. Hancur-hancuran. Ya, banyak yang sudah itu nilainya kan 5 ya, rapot merah kalau Ganjar, Anies memberi nilai 11 dari 100. Tapi lepas daripada itu Bang Faisal, saya juga sependapat bahwa sebenarnya saya juga berkeyakinan debat itu pengaruhnya kecil kepada seseorang untuk memilih. Kenapa? Apalagi budaya di Indonesia, saya nggak yakin orang mau mengikuti dialog panjang lebar, kadang-kadang penjelasannya teknis begitu ya. Bahkan tapi debat semalam merubah paradigma itu ya. Ini mungkin sejarah baru sepanjang Pilpres di Indonesia, debat bisa berlangsung sedemikian serunya, begitu ya. Karena biasanya debat itu agak monoton, saya juga agak ngantuk-ngantuk meskipun saya bergerak di bidang jurnalis yang seharusnya interest saya di situ, apalagi orang awam, begitu ya. Tentunya ini nggak menarik, tapi semalam benar-benar menarik, seru, dan saya tidak yakin kalau ini tidak besar pengaruhnya kepada pemilih. Sangat besar. Saya kan berdiri di garis terdepan dalam beberapa tulisan, agak keras dan mungkin dianggap kasar karena menentang sentrum perdebatan itu mampu mempengaruhi audiens, elektabilitas. Tapi semalam itu berubah secara seketika, karena Anies tidak hadir lagi sebagai calon presiden. Ada pancaran kekuatan kepemimpinan dan satu keyakinan politik yang mengajak publik bahwa persoalan kedaulatan nasional yang berbasis keamanan dan pertahanan ini bukan sesuatu yang main-main lagi. Dan ini menjadi kerinduan kita sejak Indonesia merdeka, sejak tahun 1978 sampai sekarang, 45 sampai sekarang, selama 78 tahun. Bahwa kan banyak sumber-sumber kekayaan alam kita dirampok, lebih khusus di wilayah laut ya. Misal kemarin 5 juta nikel bisa lepas, itu kan jebol pertahanan nasional kita. Cuma sayang Pak Anies tidak anggap itu sebagai satu fakta.
Masih banyak yang belum diangkat kata timnasnya kan. 5 juta nikel yang bisa keluar dari satu wilayah. Kemudian ada di datanya di meja presiden dan kemudian Prabowo tidak mampu mengungkap itu secara terang. Nah kemudian publik semalam itu melihat Prabowo tidak layak untuk berbicara pada prinsip-prinsip melindungi tanah air, melindungi kedaulatan, bicara keamanan. Dia bagian dari teror masa lalu. Dia belum lepas dari masalah pelanggaran HAM yang menciptakan rasa trauma. Dia belum bisa menjawab pertanyaan prinsip dari Ganjar Pranowo bahwa di mana kuburan 13 aktivis yang diduga Anda itu terlibat mencuri. Jadi sebenarnya Prabowo ini untuk kedua kali dipanggungkan hanya untuk dalam rangka menyodorkan. Dia adalah fakta, bukti. Jadi sebenarnya KPU ini hanya menyodorkan kalau mau lihat pemerintah gagal, mau lihat Menhan gagal, maka contoh yang tersedia itu ada di panggung ini, yaitu Prabowo Subianto. Ya apalagi begitu banyak blunder-blunder ya. Nah kalau menurut Pak Faisal, Bang Faisal ini bisa rebound nggak ini Prabowo pada debat berikutnya ya? Karena kalau kita lihat terus terang ini sangat memprihatinkan menurut saya penampilannya karena argumentasi Prabowo nggak substantif gitu ya. Kadang-kadang nyerang pribadi. Anda harus belajar ekonomi dulu. Rasanya nggak penting deh ngomong kayak gitu di debat ya. Pak Anies belajar dulu lah itu kayak pokoknya nggak substantif ya ini yang omong-omong lah lain sebagainya. Nah itu sangat tidak simpatik pasti di pemirsa ya. Nah apakah ini dengan karakteristik seperti itu menurut Bang Faisal bisa nggak rebound ini? Nggak bisa karena anjlok pada titik yang paling krusial. Jadi semalam itu kalau ibarat bangunan itu udah rata dengan tanah udah. Dari sisi mana mau dibangkitkan lagi? Mungkin Gibran kan kemarin dengan penuh percaya diri itu lawan Slepet. Ambruknya apa namanya kepemimpinan modal Prabowo, politik Prabowo di panggung semalam itu memberi rasa takut yang kuat kepada Jokowi bahkan Gibran. Ternyata mereka gagal mengusung apa yang mereka inginkan sebagai orang yang visioner yang bisa melindungi mereka dari kepentingan politik. Jadi semalam itu tidak hanya Anies, tapi Ganjar juga ikut meramaikan, mengajak seluruh nalar publik untuk melakukan penglihatan yang tajam. Ini loh, kalau jadi Presiden Prabowo ini bermasalah, sangat bermasalah sekali. Karena yang dibahas itu kan wilayah yang asal-usul Prabowo itu datang, wilayah pertahanan. Kalau pada wilayah pertahanan saja dia tidak mampu menunjukkan gagasan-gagasan cemerlang, tidak mengupgrade pandangan dia soal geopolitik dan tantangan global di masa depan, maka orang kemudian mengatakan dia hanya mengusung tumpukan dari sisa-sisa alat-alat militer yang barang-barang bekas itu kan, yang muncul dalam ucapan, pikiran, perilaku. Dan lebih khusus menyangkut tuduhan dia soal etika yang dialamatkan kepada Pak Anies Baswedan. Saya mau ingatkan, justru mengambil Gibran sebagai calon wakil presiden itu adalah satu pelanggaran etika yang sangat krusial, sangat mendasar. Itu sudah gugur. Prabowo itu sudah tidak pantas bicara moral, bicara akhlak, bicara etika. Karena demi hawa nafsu politik dia berani mengambil satu pemufakatan politik jahat dengan menghancurkan Mahkamah Konstitusi. Jadi orang seperti Pak Prabowo yang saya sebenarnya ini kritik, tapi secara pribadi saya berharap ada keinsafan politik. Jangan takut untuk mengungkap kebenaran di usia yang semakin tua kan. Masih tersisa waktu. Semoga dia mendapat hidayah, sadar bahwa dia hanya diperalat oleh kekuasaan Jokowi untuk menghalangi keinginan rakyat mengusung pemimpin baru, baik Anies maupun Ganjar. Hanya boneka gemoy jadinya. Dia semacam itulah, tidak lebih dari itu. Ini semacam resistensi terhadap upaya untuk mengganjal orang lain bisa yang terbaik tampil ya. Republik ini. Nah, ini yang menarik. Tapi justru dibalik semuanya oleh Prabowo ya, dikatakan bahwa justru Anies yang ambisius dan kemudian etika itu justru Anies yang menyesatkan. Saya nggak ngerti maksudnya apa Anies menyesatkan. Ya, ada ucapan misal menyesatkan, harus setia kepada rakyat. Itu semua berbalik kepada diri Prabowo. Prabowo orang yang misal dia mengatakan jangan berkhianat berkali-kali itu kan. Sebenarnya dia adalah aktor utama pengkhianat politik di Republik ini. Dia meninggalkan luka yang sangat dalam jutaan rakyat ketika dia
mengemis mendapatkan kekuasaan dan meninggalkan rakyat yang mendukung dia. Itu satu pengkhianatan besar. Kedua, dalam banyak peristiwa-peristiwa Prabowo itu sudah banyak diungkapkan oleh rakyat. Hanya orang ini kan modalnya topeng tidak punya malu, ambisinya menyala-nyala. Bahkan reformasi dulu yang melarikan diri begitu. Saya pernah ketemu Prabowo ini penakut ini orang, rapuh. Waktu ketemu di rumah kediaman Ibu Rahmawati itu kan dia nantang-nantang saya. Kalau kamu mau bikin revolusi saya bentak dia balik, dia takut juga. Di depan Fadlizon dan kawan-kawan. Jadi saya mengenal sisi Prabowo, orang yang terlalu banyak di make up, di dandan, biar terlihat menyembunyikan masa lalu dia yang sangat gelap. Ini pribadi yang sebenarnya kalau dipaksakan terus-menerus untuk tampil di representasi perbincangan politik, kita bangkrut sebenarnya. Jadi di forum ini saya menghimbau kepada Pak Prabowo, masih ada waktu tersisa. Masih ada satu kali debat, saya nggak ngebayang ini gimana landingnya. Nah, di debat terakhir ini adalah bukan lagi debat. Prabowo berdiri menunjukkan kesatria, berbicara jujur apa adanya. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak mau lagi diperalat oleh Jokowi. Saya tidak mau jadi tukang gendong kepentingan politik Gibran. Maka di panggung ini saya mengatakan sejujur-jujurnya, biarkan rakyat memilih Ganjar dan Anies. Kayaknya itu hanya ada di film Hollywood deh. Kita sampaikan, kita harus sampaikan ini dan saya pastikan didengar dan saya kirim kalau ini tidak diedit. Karena pesan seperti itu harus sungguh-sungguh dinyatakan untuk menghapus orang-orang menyingkirkan kelompok penjilat di lingkaran Prabowo untuk tidak terlalu melakukan harapan palsu. Kalau sampai Prabowo berani melakukan itu. Orang di lingkaran Prabowo ini, mereka ini janganlah terlalu mempermalukan Prabowo dengan memaksakan beliau untuk maju sebagai calon presiden. Mereka harus berani mengatakan, Pak, sudah cukup rasa malu ini kita tanggung. Bapak gagal menyampaikan visi semalam dan debat yang sebelumnya. Untuk debat yang ketiga ini, sudahlah Pak, Bapak dan Gerindra tidak boleh dipasung oleh kepentingan misal oleh Jokowi untuk mengukir sejarah di akhir hidup Prabowo itu hanya untuk menggendong putra presiden. Ya kan? Ini politik menjijikkan. Jadi mau dia ngomong apapun itu semua itu ibarat dia melempar kotoran di wajahnya. Bicara etika, bicara moral, bicara kemanusiaan, bicara komitmen, semua itu dilanggar oleh Prabowo Subianto. Ini kalau kayak dulu ada lagu yang viral, tak gendong itu siapa? Itu ya. Jadi dia gendong terus gitu ya. Iya. Tapi kalau sampai Prabowo berani melakukan seperti yang kata Bang Faisal lakukan, dengan gentleman mengatakan, saya tidak mau lagi menggendong menjadi alat kepentingan politik seperti itu di debat terakhir, seandainya seperti itu. Meskipun itu menurut saya hayalan dan gak akan terjadi di Indonesia, tapi seandainya punya keberanian seperti itu, maka Prabowo akan husnul khotimah nih di akhir-akhir masa. Saya tidak menunggu apa reaksi Prabowo untuk dia mendengar pesan ini, tapi sikap saya ini sebenarnya bagian dari cara saya untuk menyelamatkan sisa-sisa harga diri dia. Nah iya, maksud jangan saya sampai habis. Tapi kalau dia tidak mau berubah, memang dia memilih jalan yang jauh lebih gelap di selokan kekuasaan dan agak susah untuk menarik dia menjadi insaf. Nah, kita sekarang misal begini Mbak Rahma, ada pertanyaan yang tersirat dan tidak diungkap oleh Mbak Rahma. Setelah Anies menyampaikan pikiran-pikiran visioner menyangkut dengan pandangan-pandangan kebangsaannya, lantas apa reaksi publik? Kan itu kan jadi harapan. Menurut saya, orang harus memahami bahwa ketika suara-suara kebenaran itu datang dari lubuk hati yang paling dalam, bukan lagi pikiran kita menunggu bagaimana kebenaran itu akan terjadi. Karena kebenaran itu energi. Dia akan merubah, dia akan menciptakan resonansi gelombang yang tidak kita pahami. Dan dalam banyak hal di diskusi-diskusi saya mengatakan ada faktor transendental yang memang agak kaku dibicarakan dalam dunia akademis. Mereka memberi address yang mungkin sederhana saja, yaitu metafisika, tapi dalam kenyataan proses pilpres ini kita melihat banyak faktor-faktor itu, faktor-faktor keajaiban, faktor-faktor interaksi kekuatan spiritual, di mana ada kesadaran yang tidak tumbuh dari sudut pandang akademisi. Kesadaran itu terbangun atas basis dan jaringan nilai value atau kebudayaan kan, dan muncul dalam ikatan-ikatan solidaritas spiritual. Itu menonjol pada kepemimpinan Pak Anies.
Nah, ini sedikit orang membahas peluang. Apakah daya pancar, kejujuran, kebenaran yang disuarakan oleh Anies Baswedan dari sisi misal masuk ke ruang-ruang perangkat tradisi umat ya, Islam dan lain-lain, apakah punya pengaruh? Saya punya pengaruh. Punya pengaruh. Nah, sisi ini semalam itu orang melihat utuh bahwa kalau Anies Baswedan jadi presiden, maka ada faktor pengawalan kekuatan spiritual pada dirinya sehingga kebijakan-kebijakan menyangkut keamanan, pertahanan, menyangkut kehidupan orang banyak, dia tidak akan mengambil tindakan yang bisa membahayakan. Justru sebaliknya, individu dan keluarga. yang ditampilkan Prabowo sebaliknya. Maka oleh sebab itu ada 6 kali kalau tidak salah Pak Anies mengatakan bahwa kita harus melindungi setiap keluarga dalam kehidupan bernegara. Itu pesan moralitas, pesan spiritual. Bukan lagi melampaui taktik dialog, debat, melampaui cara pandang. Itu komitmen hati, kasih sayang bahwa saya ingin menghentikan seluruh praktek penindasan. Bahwa negara tidak boleh melakukan kekerasan kepada individu manusia karena mereka sangat diciptakan mulia, sempurna dan berkomitmen dalam konstitusi, maka tujuan negara harus dipertegas untuk keadilan dan kesejahteraan. Nah, semangat itu yang tertangkap. Oleh sebab itu sudah tidak penting kita bicara Prabowo. Ini kalau ibarat ada satu tempat sampah kita taruh di atas panggung debat capres, mohon maaf, tidak beda dengan seluruh tutur kata Prabowo. Jadi masuknya ke dalam sampah. Semua yang dia ucapkan tidak memiliki energi yang bisa dimasuk ke pikiran dan kesadaran orang-orang baik. Hanya orang-orang itu kan dimobilisasi untuk tepuk tangan saja dalam rangka menurunkan tensi Prabowo yang belakangan dikhawatirkan bisa tiba-tiba jatuh di atas panggung kan, apalagi Pak Prabowo ini kan kesehatannya kan. Dia di Twitter viral itu. Saya itu sedih sebenarnya. Di sisi lain kita harus mengkritik untuk membatasi laju kezaliman ini, tapi di sisi lain secara individu kita sayang sama Pak Prabowo. Terlalu jauh dia ditunggangi oleh Pak Jokowi dan keluarganya, sehingga semakin terang apa yang diperjuangkan Prabowo bukan bangsa dan negara. Dia hanya memperjuangkan kepentingan Jokowi dan keluarga intinya. Hanya 5 orang, Jokowi, istrinya, Gibran, Kaisang, dan adik ipar presiden. Dan anak-anaknya. Ini aja 5 orang ini yang sebenarnya mereka menaruh harapan agar Prabowo menjadi presiden. Dan harapan itu semakin hari hancur di berbagai forum-forum karena terlalu banyak rekayasa. Tapi saya tertarik dengan usul Bang Faisal tadi ya, bahwa seharusnya Prabowo menyadari ya bahwa hanya sebagai alat atau boneka tukang gendong tadi itu. Ini saya baca di Ganjar Pranowo ya. Ketika Ganjar Pranowo itu menarik juga ketika Prabowo berusaha mengajak jadi kawan begitu ya. Saya sependapat dengan pendapat Pak Ganjar gitu kan. Dan Pak Ganjar sempat merespon, "Oh, saya akan mendinginkan" begitu. Tapi kemudian Ganjar Pranowo langsung membaca peta bahwa nggak perlulah jadi ikut-ikutan belain Prabowo begitu, dan kemudian langsung menyerang ikut dengan Anies. Artinya apa? Ikut dengan arus ya. Arus yang sehingga Pak Ganjar Pranowo nggak ikut tersetir dengan agenda Prabowo, tapi langsung membaca peta bahwa yang menguntungkan adalah di posisi sebagai penyerang ini seperti Anies Baswedan. Jadi langsung membaca peta. Maksud saya adalah Prabowo juga harusnya membaca peta secepat itu juga untuk langsung berbalik arah sekarang ini. Iya, kalau harus dilihat dari apa ya. Kalau dari sisi ruang akademisi, maka subjek objek itu akan dilihat dalam pembicaraan seperti itu. Tapi kalau dilihat dari pendekatan metafisika, saya pakai yang netral lah supaya menjembatani intelektual dan spiritual. Metafisika, maka sebenarnya ada pertarungan energi di sana. Energi yang masih mau mengusung kegelapan dari politik gorong-gorong yang dialamatkan kepada Jokowi dan keluarga intinya, dan kemudian energi perubahan. Nah, Ganjar itu suka tidak suka, semakin dia dizalimi oleh istana, dia semakin menemukan teman, sahabat, seperjuangan. Dan kebetulan muncul di sana Pak Anies konsisten menyuarakan perubahan. Maka tidak akan kuat energi kegelapan dalam pola apapun, intrik apapun Prabowo untuk memecah Ganjar dengan Anies agar mereka
terlihat tidak bisa satu persepsi menyerang atau mengoreksi Kemenhan, itu kan agak susah. Ini soal energi. Jadi mau dibikin bagaimanapun semalam itu nggak bisa. Pada akhirnya memang manusia itu ada fitrah yang sudah diberikan oleh Tuhan, oleh Allah. Tapi yang, ada yang baik akan berkumpul dengan orang baik, yang bermasalah akan berkumpul dengan bermasalah. Jadi sudahlah, kita harus berbesar hati mengatakan bahwa hari ini rakyat sudah menyimpulkan bahwa istana gagal mengusung satu produk. Istana gagal mengusung produk politiknya, ambisinya. Ini satu kebangkrutan. Prabowo tidak mampu lagi dijual, kecuali ada upaya lain melalui jalur ruang gelap yang disebut kecurangan. Nah, dalam konteks kecurangan ini saya mau ingatkan, kalau komitmen terhadap keamanan dan pertahanan, Prabowo orang yang harus berdiri di garis terdepan melawan kecurangan. Kenapa? Karena kecurangan itu dapat bukan hanya menimbulkan kekacauan sosial. Kecurangan dalam pemilu itu adalah penistaan terhadap demokrasi, penghinaan kepada kemanusiaan, dan puncaknya bisa memicu disintegrasi. Karena kenapa? Pemilu bukan sekedar mengangkat pemimpin, tapi pemilu itu justru merekatkan persatuan nasional. Nah, saya berharap di forum-forum berikutnya ada deklarasi yang terbuka dari Pak Prabowo. Bahwa karena saya berasal dari masa lalu yang pernah menimbulkan gejolak kekacauan, maka pada pemilu kali ini saya, Gerindra, dan seluruh partai koalisi yang berada di emperan istana punya komitmen untuk melawan kecurangan. Suara moral itu belum dimunculkan oleh Prabowo. Jadi apapun yang dia ngomong saya nggak terlalu peduli. Karena semua itu hanya dalam rangka drama-drama politik, dipoles dengan segala rupa, yang tujuannya mereka ingin melegalkan atau membenarkan rekayasa survei yang mengatakan mereka menang. Menang jalur mana? Ya kecurangan. Itu persepsi publik. Ya, kalau saya lihat tadi itu kalau bahasa Bang Faisal kan membaca kegelapan tadi kan, Bang Ganjar. Tapi kalau bahasa saya mungkin membaca angin ya, arah angin begitu ya. Membaca arah angin, Ganjar sudah tahu seandainya ngikut ke Pak Prabowo itu pasti tidak menguntungkan. Jadi langsung cepat-cepat meskipun dalam sela-sela ketika dibahas soal pertahanan, Ganjar berulang kali mengatakan kuncinya harus ajak maksudnya kelanjutan dong ajak gitu kan. Harus ajak ya, sempat berapa kali mengulang kata ajak, continuity ya. Maksudnya itu kan bukan perubahan sebenarnya, masih ada bias seperti itu ya Ganjar. Ganjar di semua forum ketika berhadapan dengan Prabowo mungkin dalam hatinya mengatakan ini orang sangat bajingan. Kamu lawan Jokowi 2 periode tapi kamulah yang digendong oleh Jokowi kan. Sementara kita PDIP yang sudah berdarah-darah, setiap orang caci maki Jokowi kantong sampahnya adalah PDIP, kami yang diusir dari istana. Perasaan itu kan ada di dalam alam bawah sadar Ganjar. Tetapi dia menemukan relasi baru yang menyadarkan dia. Karena daya pancar, panggilan-panggilan suara kebenaran yang disampaikan oleh Pak Anies itu kan tulus. Saya melihat ada juga masuk ke ruang hati dan pikiran Pak Ganjar. Sehingga dari hari ke hari terlihat semakin dekat. Ada kesamaan pandangan antara Anies dengan Ganjar. Dan Ganjar mungkin sadar bahwa kalaupun dia tidak masuk ke 2 putaran, maka Pak Anies lah yang dipilih untuk berelasi. Dia akan bergabung. Dan itu semakin banyak kan. Yakin Bang Faisal seperti itu? Saya yakin karena saya dihubungi banyak para petinggi-petinggi PDIP. Juga tim nasional. Dan mereka mengatakan bahwa kita sudah tidak punya perbedaan. Kalau Pak Anies masuk, mereka akan bergabung. Kalau di putaran kedua begitu? Paling disakiti oleh pengkhianatan yang dilakukan oleh Jokowi. Mereka yang berdarah-darah mengusung Jokowi, tapi yang berpesta dan menikmati itu Prabowo. Tapi ini biar seru aja, saya berpandangan sedikit beda begitu ya Bang Faisal. Saya ragu kalau seperti itu. Saya curiganya masih seperti ini. Seandainya putaran kedua Ganjar kalah begitu, dukungnya tetap ke Pak Prabowo loh. Soalnya kenapa saya lihat di kayak Mahfud MD itu kan nggak berani nyerang seperti Anies nyerang, nggak berani nyerang Gibran, masih kayak ada barrier begitu, kayak ada yang dijaga begitu ya. Demikian juga Jokowi masih PDIP. Jadi saya masih ragu loh itu akan terjadi. Ini masih belum terlalu dini menurut saya. Bang Faisal beranggapan seperti itu, masih cair, masih saja bisa berubah-ubah, dan bukan tidak mungkin Ganjar malah dukung Prabowo di putaran kedua. Iya, saya kira itu hal yang biasa saja. Tapi
Tadi itu kan di atas tafsir-tafsir politik ada energi yang memang memisahkan manusia itu pada dua ruang. Dia kembali kepada fitrah kekuatan kebenaran dan dia terjebak di gorong-gorong kegelapan. Itu dalam sejarah peradaban umat manusia. Jadi saya lihat saja dari sisi harmoni, komunikasi, ada semacam energi yang lembut kan. Ketika bagaimana cara Ganjar salaman dengan Pak Anies. Itu terlihat natural. Sementara Prabowo yang buru-buru lari dari panggung itu menunjukkan energi kegelapan. Ya kan, orang yang tidak berbesar hati untuk menerima dinamika dalam perdebatan. Nah, apakah partai-partai ini akan menerima partai yang ada di istana itu kalau Prabowo muncul putaran kedua Anies, apakah partai-partai itu bisa menarik PDIP? Itu agak susah. Karena banyak perbincangan di ruang inti kelompok PDIP itu sudah menyimpulkan bahwa Prabowo membawa sekelompok partai politik yang dahulu melawan Jokowi kemudian mengkudeta Jokowi dan hari-hari ini kan menjadikan istana sebagai lapak dari kepentingan politik mereka dan tersingkir PDIP. Biasanya yang tersingkir terzalimi mendapatkan teman juga yang terzalimi, yaitu Anies Baswedan. Jadi ini satu proses yang mendewasakan kita bahwa tidak lagi pada warna-warna simbol-simbol pilihan. Bahwa kita harus ada pada energi politik kebaikan untuk mengakhiri upaya kejahatan atau pemufakatan jahat antara Prabowo dan Jokowi untuk mengambil atau melanjutkan kekuasaan. Apalagi kalau kita lihat sosok Megawati ya, meskipun begitu-begitu mempunyai pengalaman yang cukup kuat di bidang politik instingnya ya, karena tidak seperti Jokowi yang kadang-kadang suka memaksakan diri, Megawati tidak pernah memaksakan Puan, tahu diri lah ya, kalau Puan nggak bisa nggak dipaksain ya, makanya dari dulu yang dimajukan Jokowi, jadi masih mempunyai akal sehat lah ya, dikit-dikit nggak seperti tidak terlalu memaksakan. Jadi saya sependapat juga akhirnya dengan Bang Faisal bahwa di putaran kedua nanti akhirnya meskipun seperti itu tapi akhirnya Megawati atau PDIP pasti ujung-ujungnya membaca arah angin juga. Jika arah angin kencang ke Anies nggak mungkin mau melawan arah angin karena bunuh diri. Iya. Iya kan, itu pasti yang terjadi. Itu satu kesimpulan yang saya setuju. Dan memang belum pernah ada ya yang berhasil melawan arah angin begitu ya. Sekuat apapun itu ya. Kalau sudah fenomena begitu kan? Oh iya, kalau gelombang kesadaran ini sudah diikat oleh. Iya, kalau sudah jadi gelombang begitu ya. Dia kan punya ruang atmosfer. Kalau ini dibahas panjang karena transendental itu dia sudah terbukti dalam 1500 tahun dalam konsolidasi kekuasaan pada peta-peta peradaban dunia. Itu kuat. Jadi kalau keinginan kesadaran orang-orang beriman dilandasi pemikiran yang cemerlang, modal-modal intelektual yang tersedia, maka itu satu kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh jaringan, uang, oligarki dan lain-lain. Jadi di ujung acara ini saya mau menyampaikan ini satu lompatan kebangkitan dari solidaritas seluruh kekuatan anak bangsa yang memilih jalan terang dan di sana sudah berdiri bahkan terbit sangat terang sekali yaitu Pak Anies Baswedan. Maka tidak boleh ada keraguan untuk bersama-sama menggandeng tangan, menyatukan hati dan pikiran untuk kemudian memenangkan perubahan. Bukan kemenangan individu satu orang, tapi memenangkan agenda perubahan. Iya. Agar kita masih ke orbit bernegara, memastikan negara berlaku adil kepada kehidupan banyak orang. Iya, karena memang sudah tidak bisa dipungkiri ya bahwa Anies Baswedan ini sudah semacam fenomena ya, karena tadi itu menunggangi keinginan banyak orang ya tentang perubahan begitu ya. Anies Baswedan ini kan produk banyak orang dan diantaranya juga produk Rahma Serita kan, yang banyak melakukan edukasi politik kepada rakyat selama hampir 3 tahun lebih kan, dan itu saya ikuti. Kemudian ini matang dan sudah berdiri di ujung kemenangan, maka langkah yang perlu dilakukan atau pikiran yang harus diutamakan adalah memperpendek perbincangan, memperpendek teori, tapi action. Karena kalau dibandingkan ya calon-calon lain, memang harus diakui
belum ada yang sefenomenal Anies. Misalnya kalau berkunjung ke daerah-daerah mana nggak ada videonya kan, sambutan nggak ada ya. Itu fakta yang nggak bisa dipungkiri. Bahwa ini pernah terjadi juga pada Jokowi di periode pertama. Jokowi periode pertama emang fenomenal ya, yang periode gorong-gorong dulu itu ya. Nah ini menurut saya seperti terulang kembali, dan tapi sekarang yang menjadi fenomenal adalah Anies ya. Lebih spektakuler. Karena kalau yang keluar dari gorong-gorong itu memang dipoles saja kan dengan stigma pencitraan, sementara Pak Anies ini kan modal dasar kekuatan energi itu adalah sumber daya intelektual dan spiritual. Lebih genuine lah ya. Genuine Tidak dan masuk di dalam satu pertarungan momentum panggilan peradaban zaman, kan ada gejolak geopolitik di Ukraina, krisis di Palestina, kemudian ancaman di wilayah Pasifik ya. Sehingga kemunculan dia memang dibutuhkan bangsa Indonesia untuk mengambil peluang di jalan-jalan peta internasional. Iya, dan momentum ya tadi itu bicara. Momentumnya memang saat ini dibutuhkan ya, sosok yang seperti itu yang benar-benar bisa menghentikan lah praktek-praktek yang terjadi selama ini, sehingga kalau pada pilpres sebelumnya mungkin anak-anak muda milenial itu banyak yang nggak peduli dengan politik, itu ya udah berlalu, tapi kali ini nggak boleh, harus peduli ya, karena momentumnya penentuan nasib demokrasi Indonesia ke depan. Baik, terima kasih Bang Faisal, terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.